Sejarah dan perkembangan komputer. Komputer ialah alat elektronik yang memasukkan data melalui input data, lalu diprosesnya berdasarkan instruksi pemrograman dan dikeluarkan melalui output berupa informasi. Sejarah perkembangan komputer dari 5 tahap. Yang pertama, generasi pertama pada tahun 1940 hingga 1959, di mana komputer menggunakan tabung vakum lebih besar dan boros listrik. Yang kedua, generasi kedua yaitu pada tahun 1959 hingga 1965, di mana komputer menggunakan transistor dan lebih hemat listrik, yaitu seperti IBM 1401. Yang ketiga yaitu generasi ketiga pada tahun 1965 hingga 1971, di mana komputer sudah menggunakan prosesor dan lebih hemat listrik, seperti IBM System. Yang keempat, generasi keempat yaitu 1971 hingga sekarang, di mana sudah menggunakan kompresor yang lebih kecil atau komputer pribadi atau PC. Dan yang kelima, generasi kelima yaitu generasi di mana sudah ada munculnya kecerdasan buatan atau AI. Yang selanjutnya yaitu tokoh-tokoh informatika. Tokoh-tokoh informatika yaitu ada 5. Yang pertama, Charles Babbage, merupakan bapak komputer yang menemukan komputer pertama kali. Yang kedua yaitu Ada Lovelace. Ada Lovelace merupakan perempuan pertama yang menciptakan pemrograman. Yang kedua yaitu Alan Turing. Alan Turing merupakan bapak pelopor terciptanya AI modern. Yang keempat yaitu Bill Gates. Bill Gates merupakan orang yang menciptakan Microsoft. 5 yaitu Steve Jobs. Steve Jobs adalah yang menciptakan atau mendirikan Apple. Perkembangan informatika mencakupi 5 bidang. Yang pertama yaitu di bidang pendidikan, yaitu pembelajaran online atau e-learning. Yang kedua di bidang transportasi, yaitu adanya Google Maps atau Google Peta. Yang ketiga yaitu bidang kesehatan, di mana penginputan data pasien itu lebih mudah. Yang keempat itu bidang ekonomi, terciptanya e-commerce atau belanja online. Yang kelima yaitu bidang komunikasi, yaitu komunikasi lebih mudah melalui satu individu dengan individu lainnya melalui chat atau video call. B. Aspek ekonomi dan hukum dari produk informatika. Perkembangan informatika melahirkan berbagai produk digital seperti aplikasi, software, dan platform online yang memengaruhi ekonomi dan hukum. 1. Aspek ekonomi. Informatika mendorong munculnya ekonomi digital. Banyak bisnis yang beralih ke sistem online seperti e-commerce, digital marketing, dan fintech. Hal ini membuka lapangan pekerjaan baru, meningkatkan efisiensi, dan memperluas pasar global, namun memiliki dampak negatif. Seperti yang pertama yaitu hilangnya pekerjaan yang tergantikan oleh otomatisasi. Yang kedua, kesenjangan digital antara yang menguasai teknologi dengan tidak yang menguasai teknologi. Aspek hukum. Produk informatika juga diatur oleh hukum untuk melindungi pengguna dan pembuatnya, seperti hak cipta software, perlindungan data pribadi, keamanan cyber, dan undang-undang terkait informasi dan transaksi elektronik atau IT. Masalah yang sering muncul meliputi pembajakan software, penyalahgunaan data, dan kejahatan cyber seperti hacking dan penipuan online. Informatika untuk masa depan. Informatika untuk masa depan sangat penting karena dapat membantu manusia melakukan pekerjaan agar lebih cepat, mudah, dan efisien. Perkembangan informatika mempengaruhi banyak bidang seperti bidang pendidikan, kesehatan, transportasi, komunikasi, dan bisnis. Contohnya seperti pembayaran digital, pembelajaran online, penggunaan aplikasi dan internet dalam kehidupan sehari-hari. Teknologi informatika di masa depan yaitu Artificial Intelligence atau IA, Internet of Things, dan keamanan cyber. Teknologi tersebut membantu manusia agar melakukan pekerjaan agar lebih efisien dan modern. Walaupun banyak manfaatnya, tetapi informatika juga harus digunakan dengan bijak karena banyak penyalahgunaan teknologi dan kejahatan digital. Karir dan studi lanjut di bidang informatika.
Karir di bidang informatika, contoh pekerjaan programmer atau software developer, web developer, game developer, cyber security, analisis data. Studi di bidang informatika, jurusan kuliah yang bisa dipilih informatika, informasi komputer, sistem informasi, teknologi komputer, dan data science. Kesimpulan, bidang informatika memiliki peluang kerja yang luas dan sangat dibutuhkan di masa depan karena hampir semua bidang menggunakan teknologi digital. Keterampilan yang dibutuhkan yaitu yang pertama berpikir logis, yang kedua kreatif, yang ketiga mampu memecahkan masalah, yang keempat menguasai teknologi komputer, dan yang kelima mampu bekerja sama. Kesimpulan dari presentasi kami mengenai dampak sosial informatika yaitu dampak sosial informatika telah mengubah kehidupan manusia secara fundamental, baik diri sendiri maupun secara global. Namun, meskipun dampak sosial informatika telah mengubah secara fundamental dan efisiensi, banyak risikonya seperti penyebaran hoaks, yang ketiga kecanduan digital. Maka dari itu kita sebagai pelajar harus bijak menggunakan digital dan tanggung jawab akan digital yang kita gunakan. Terima kasih. Sekianlah hasil presentasi kami mengenai dampak sosial informatika. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kami semua dan teman-teman sekalian. Mohon maaf apabila ada kekurangan, dan terima kasih sudah mau menonton video presentasi kami. Kami ucapkan terima kasih.